Eh, jadi kita harus bertaubat ya. Bertaubat. Bertaubat dari apa? Dari tidak mengetahui keagungan Allah. Di banyak orang yang berkatakan, banyak orang yang yajhaluna 'azamatallah. Orang yang jahil nggak tahu keagungan Allah, harus bertobat. Harus mengerti keagungan Allah dengan apa? Mempelajari al-ayatu al-kauniyah wal ayatu asy-syar'iyyah. Kaji bukti-buktinya keagungan Allah Subhanahu wa taala. Juga apa? Ketahui nama-nama dan sifat Allah. Kemudian juga kita di akhir zaman alhamdulillah, kalaupun Allah menimpakan musibah, menimpakan suatu bencana, itu alhamdulillah apa? Penduduknya mereka tidak sombong. Ada aja yang mereka apa? Beriman, ya kan? Beriman sehingga tidak dilangsungkan diturunkannya azab yang besar, ya kan? Ya. Kalau dulu kan enggak, kadang-kadang dikasih peringatan, mereka menyombongkan diri. Nah, sekarang ada musibah, ada apa? Ya, membuat manusia mau tunduk, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga berarti apa? Berarti tujuannya ada musibah berarti berhasil, ya kan? Berhasil menyebabkan manusia apa? Bisa mengerti keagungan Allah, kelemahan dirinya masing-masing manusia, para hamba. Ya, ikhwah. Kita lanjutkan sekarang ayatnya yang ke-12. Allah berfirman, inna batsya rabbika lasyadid. Inna batsya rabbika lasyadid. Itu jumlah apa namanya? Ismiyah. Inna isim dan khobar. Mana khobarnya inna? Ya, lasyadid. Itu khobarnya inna. Ma makna batsya rabbika? Ma makna batsya rabbika ya ikhwah? Akhdahu bil azab. Apa akhdahu bil azab? Itu namanya bats, tindakan. Apa artinya? Akhdahu bil azab. Ketika dia Ta'ala mengambil langkah, mengambil tindakan menyiksa. Tapi ketika ida akhadha. Ketika mengambil tindakan menindak siapa? Ida akhadha az-zulamah. Iya. Itu bacanya az-zulamah apa az-zulmah itu bacanya? Bukan dulmah toh. Kenapa? Kenapa kok enggak az-zulmah kok az-zulamah? Alasannya apa, Pras? Az-zulamah? Kalau az-zulamah jam'u dzalim. Jam'u dzalim seperti kafirun jamaknya kafaroh, tolibun tolabah, fajirun fajaroh, dzalimun. Nah, di sini itu bacanya, ini adalah jam'u dzalim. Bila Allah menindak orang-orang yang zalim, tapi itu belum tentu, ya kan? Belum tentu karena dia Ta'ala sering apa? Memberikan tempo, memberikan tangguh, masih menawarkan bila mereka akan bertaubat pun diterima taubatnya. Ini bila loh ya, idza akhadha, bila memang menindak. Tapi kalau dia yaumul kiamah tindakan suatu yang pasti. Ya. Kalau di dunia memang masih memberi apa? Tangguh. Memberi tangguh.
di kesempatan untuk memperbaiki diri. Hamba diberi kesempatan, nah gitu. Tapi ya jangan terus gak sadar ya kan. Itu inna batsya rabbika lasyadid. Itu orang yang orang harus tahu. Jadi Allah itu betul-betul siksaannya, tindakannya itu kalau memang menindak itu pasti sangat keras. Sesuai dengan kedurhakaan para hambanya, karena hamba benar-benar sangat durhaka, sangat zalim, melampaui batas. Di antara bukti yang menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala innahu huwa yubdi'u wa yu'id. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala apa jemaah? Yubdi. Apa yubdi? Yubdi'ul wa yubdi'u artinya mana yubdi'u? Mana yubdi'u? Yubdi'u artinya yabda'u awwala marrah. Yubdi'u artinya apa? Yabda'u awwala marrah. Makna yubdi'u apa? Yabda'u awwala marrah. Hah? Apa? Lah ya awwala marrah. Yabda'u awwala marratin ya toh? Lah ya kan gitu. Makna yubdi'u apa? Yabda'u awwala marratin al-khalqa. Ya. Ya. Itu makna yubdi'u. Apa? Ya sama, cuma saya bacanya gitu aja kan boleh kan, bacanya gitu kan boleh. Nah, kan boleh bacanya gitu. Iya. Memulai seluruh penciptaan dari awal. Coba. Termasuk memulai penciptaan manusia dari awal. Dari masih berupa mani. Oh, itu ya kan? Dari masih berupa mani, ya itu dari awal gitu. Dari masih berupa mani. Itu Dia Ta'ala memulainya dari awal, dari masih berupa mani. Dan Dia juga yang membuat manusia bisa mengeluarkan mani. Itu Mus. Kok saya Mus ya? Kok saya metu antara mani karo air kencing kok bisa beda Mus ya? Dalane padha ya. Nah ya. Allah yang maha mengatur itu, Masya Allah. Kita nggak tahu namanya apa. Kalau para dokter tahu itu namanya apa gitu. Tahu itu prostat atau apa itu. Saya nggak tahu namanya itu. Penyuntikan itu sakit prostat ya. Itu kok bisa, itu yang bisa membedakan saluran antara ini dari mani atau dari kencing ya toh, bisa begitu. Canggih sekali ya toh. Canggih sekali itu. Piye itu gaene Udin? Awene piye Din? Hah? Kowe ora ngerti wong kowe duwe. Oh, kamu nggak buat toh? Oh, kamu tinggal pakai. Oh, kamu tinggal pakai yang dia ngono ora gembedil, Din. Karek nganggo gembedil ra oleh, karek nganggo gembedil. Ra oleh, ra sombong. Ya toh? Nah, tinggal pakai ternyata. Ya, innahu wa yubdi, ya bada'ul hal haqa awwala marrah. Wa yu'idu ay wa yu'idu kama
Bada'ah, mudah dia untuk mengulanginya lagi sebagaimana dia telah pernah memulai. Dia mudah mengulanginya sebagaimana pernah memulainya dari awal. Beda dengan orang yang ketika proses dia tidak memulai dari awal, dia mau buka lagi nggak bisa. Loh kamu kan kemarin berhasil. Iya aku itu cuma meneruskan kok gitu toh. Cuma meneruskan, kalau dari awal saya nggak bisa kan gitu toh. Demikian. Kalau hanya meneruskan nanti dari awal nggak bisa. Terus zaman sekarang betapapun hebatnya pabrik yang itu sudah hanya meneruskan. Buktinya apa? Buktinya ketika kehilangan bahan baku macet, ya kan? Macet, bahan baku langka, itu kan itu. Ini bahan baku langka kan itu kan? Ya nggak bisa, itu. Bahan bakunya langka. Gitu. Wahuwa al-ghafurul wadud. Apa al-ghafur ya ikhwah? Al-Ghafur Maha mengampuni dosa seluruhnya bagi yang bertaubat. Itu Ghafur ya. Di Maha mengampuni seluruh dosa bagi yang bertaubat. Oh, yang sing tobat jangan dinyang begitu. Loh itu bagus. Bagus, banyak zat yang ketika anak buahnya bertobat nggak terima, ya kan? Banyak. Kalau dia Ta'ala tidak pernah nggak terima bila hambanya bertobat, berapapun dosanya. Maka dia Ta'ala namanya apa? Al-Ghafur, ya kan? Oh, dan dia senang kalau hambanya bertobat. Dia senang kalau hambanya bertobat. Kalau orang kadang ngerti anak buah bertobat mengakui gitu malah sengeni ya. Kowe toli malah ngono itu. Malah seneni man. Dia kan senang ya kan? Senang karena dia telah mengakui kesalahan dan mau bertanggung jawab. Ya. Itu ya, Pak. Wa huwal ghafur, ya. Apa ghafur tadi? Maha mengampuni semua dosa, tapi bagi yang bertaubat. Jika tidak bertaubat maka yang diampuni hanya selain syirik, itu pun bagi yang dikehendaki saja, enggak seluruhnya. Itu kalau dibawa mati, ya kan? Kalau bisa dibawa mati, maka dia Ta'ala tidak mengampuni yang syirik dan yang selainnya pun tidak seluruhnya, hanya tertentu saja yang dia kehendaki. Jadi kalau sebelum mati dipertobat pasti diampuni. Itu namanya apa? Al-Ghafur, ya, itu Al-Ghafur. Ya, Al-Ghafur. Itu Tuhan yang mulia itu ya, wah ya. Itu Tuhan yang mulia. Tuhan yang mulia sekali. Padahal dia menyiksa sangat mudah sekali. Namun dia mengutamakan ampunan sebagaimana mengutamakan rahmatnya. Ya. Al-Wadud wa huwal ghafurul. Apa Al-Wadud? Al-Wadud ini mustaq apa jamid itu, Sus? Al-Wadudu itu ismun mustaqun atau ismun jamidun. Mustaq ya. Dalilnya apa, Mus? Sus. Satu musabah ya. Dalilnya kata penulis itu kasirul mahabbah.
Kasir, bukan kasroh, tapi kasir. Berarti apa? Mustaq. Iya kan? Mustaq. Apa al-wadud? Kasirul mahabbah. Banyak, sering, gampang, cinta. Tapi cintanya dengan sebab. Dengan sebab Dia Ta'ala itu tidak pernah cinta buta. Tidak Zainal? Ingat Dia Ta'ala tidak pernah cinta buta. Kalau orang sering cinta buta, belum tahu apa-apa wis cinta, sudah seneng. Padahal itu membahayakan dirinya. Itu cinta buta namanya. Ya. Kalau Dia Ta'ala nggak pernah cinta buta. Dia Ta'ala apa? Pasti cintanya adalah dengan sebabnya. Apa sebabnya? Liman ato'ah. Gitu. Liman ato'ah bagi orang yang mentaatinya. Nah gitu. Liman ato'ah bagi orang yang mentaatinya. Jadi apa al-wadud? Kasirul mahabbati liman ato'ah. Banyak mencintai tapi ingat dengan sebab. Nah kita tinggal apa? Menempuh sebab. Enak enggak? Ya enak, karena kita hanya sebab. Hanya nempuh sebab kan enak sekali. Ya, hanya sebab kan itu. Masa sebabnya kabutan. Ya. Lagi kalau cintanya dibayar kan susah. Gimana bayar cinta? Berapa bayarnya? Nah, kita mentaati itu bukan membayar cinta, itu sekedar sebab. Ya kan? Sebab seseorang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa huwal ghafurul wadud. Ini semua menerangkan keagungan Allah dan menerangkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Juga di antara keagungan Allah Ta'ala ya ikhwah, sifat-sifatnya apa? Dzul arsyil majid. Dua apa di? Bukan di. Kenapa kok enggak di kok di? Ya kenapa kok wawu kok enggak iya gitu loh, kenapa? Kenapa kok wawu kok enggak ya? Nah, itu yang dimaksudkan itu gitu loh, kamu latihan yang anu gitu loh. Tanggap gitu loh. Latihan tanggap begitu. Ini kok ndu ya? Tidak di, kenapa kan gitu ya toh? Kenapa Pak Manto? Ini kalau menyambung ke belakang ini berarti naat ya. Kalau kalimat berarti besar. Kalau di sini naat. Gitu ya. Menaati apa ya Pak? Al-Ghafur ya. Al-Ghafur naatnya dul arsi itu bisa ya. Oh nggak bisa ya sebenarnya ya. Terus apa berarti? Nah. Hah? Berarti itu khobar. Khobar ya kan? Iyalah, khobar lagi lah. Khobarnya huwa al-ghafur, huwa al-wadud, huwa dzul ars, huwa al-majid. Ya gitu tuh khobarnya 4 itu. Itu khobarnya 4 ya. Ya khobar lah, ta'addudul khobar ya gitu. Itu namanya ta'addudul khobar. Ya, itu namanya ta'addudul khobar ya gitu.
Di huwa al-ghafuru, huwa al-wadudu, huwa dzul arsy, huwa al-majidu. Ya. Huwa fa'alun lima yurid. Masya Allah. Huwa fa'alun lima yurid. Itu semua khobar ya? Semua khobar ya. Iya 5. 5 ya, 5 yurid ya kan? 5 yurid ya? 5 setelah 4 atau 5 yurid? Ini semuanya khobar, jangan naat. Nanti naat nggak jadi nanti. Naat nggak jadi. Masa al-ghafur naatnya fa'al? Bisa nggak? Juga nggak bisa, ya kan? Nggak bisa lah fa'al naat dari al-ghafur, al-wadud itu. Fa'al adalah khobar. Khobar yang keberapa? Setia? Hah? Fa'al. Yang kelima ya, khobar yang kelima betul ya. Fa'al khobarun khamis ya kan? Khobar yang kelima itu. Ini ilmu tentang Allah jamaah ya kan? Kita mengilmui Allah. Allahu al-ghafur, Allahu al-wadud, Allahu dzul arsy, Allahu al-majid. Apa dzul arsy? Sahibul arsy. Sahibul arsy. Allah pemilik arsy. Allahu al-majid. Apa al-majid ya ikhwah? Yang mulia. Ya, yang mulia. Apa itu mulia maksudnya? Ya luas sifat kemuliaannya ya. Luas sifat-sifat kebaikannya itu al-majid. Terus fa'alul lima yurid apa? Apa artinya fa'al lima yurid? Maha melakukan apa yang dia kehendaki. Apapun yang dia kehendaki dia pasti mudah untuk melakukannya. Ya. Oh, kita nggak bisa ya kan? Kesulitan, sering nggak mampu. Nah kita ya kalau pengen banyak kemampuan ya berusaha agar dimampukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku pengen ya apik, kalau mbok omong niku ini aku ra iso gitu ya. Ya maksudnya ya, saya ingin bagus tapi saya nggak bisa, nggak mampu. Apa caranya gitu toh? Nah, gitu. Ya setia ya. Gimana saja caranya supaya kamu dalam perkara yang nggak mampu itu dimampukan oleh Allah. Aku ya pengen haji tapi nggak mampu. Aku juga pengen zakat sapi, tapi belum punya sapi kan gitu. Terus berdoa dan berusaha. Ya. Apa Din? Caranya Din? Selain berdoa dan berusaha. Ya kan pengen toh, kan harus tahu caranya apa ditempuh kan gitu ya kan. Doa, bisa apa lagi? Meneng lagi pengen haji apa ora lagi haji barang meneng wae. Kamu udah haji belum? Daftar bareng. Lah ya urung daftar barang ngono kok ya ndang daftar kan piye carane gitu loh kan gitu. Mau enggak caranya? Saya tahu. Mau caranya? Mau. Caranya apa gitu mau? Iya. Berdoa, berusaha. Ya caranya buktikan bahwa kamu itu dalam perkara yang bisa kamu kerjakan. Itu caranya gitu. Kamu harus jujur, benar dalam perkara yang bisa itu kamu kerjakan. Niscaya kamu belum bisa kan? Dibisakan. Nah, itu buktikan dalam perkara yang kamu itu bisa itu kerjakan. Gitu. Misalnya apa?
yang perkara yang kamu pasti bisa itu apa? Berkata yang benar. Berkata yang benar. Berkata yang benar itu pasti bisa. Gak mungkin lidahnya gak bisa ngomong. Lidahku gak mau kok ngomong yang benar. Kan gak mungkin kan? Gak mungkin lidah itu tidak bisa berkata yang benar. Lidahku itu kalau ngomong masih bener kaku, ngomong yang keliru lemes gitu. Gak mungkin kan itu kan? Enggak, lidah pasti bisa. Mau ngomong aja lidah bisa. Makanya Allah memerintahkan kita qulu qaulan sadida. Berkatalah perkataan yang benar, karena berkata yang benar kamu pasti bisa. Kalau kamu mau berkata yang benar, niscaya yuslih lakum a'malakum. Niscaya itu kan jawabnya, niscaya Allah memperbaiki amal perbuatan kamu. Apa yang kamu belum mampu akan dimampukan oleh Allah, akan diperbaiki oleh Dia Ta'ala. Oh, gitu, yuslih lakum a'malakum. Itu caranya kita supaya diperbaiki amal perbuatan kita oleh Allah, ya kita ngomong yang benar. Qulu qaulan sadida, itu kerjakan. Ya kan? Qulu qaulan sadida, yuslih. Yuslih kenapa jazm? Kok enggak yuslihu, kok yuslih? Kenapa kok jazm yuslih? Itu karena jawab dari qulu qaulan sadida. Itu jawaban dari perintah perkataan yang sadida, perkataan yang benar, zatnya benar, tempat dan waktunya. Itu namanya qaulan sadida, benar zatnya, benar waktu dan pas waktu dan tempatnya. Nah, kalau bisa seperti itu, niscaya nanti perbuatan kita diperbaiki oleh Allah. Nah, itu caranya. Itu caranya kalau kita pengen diperbaiki oleh Allah. Ini terutama Pak Guru ini. Pak Guru nyidang santrinya. Iya Ustaz, saya paham, saya ngerti Ustaz apa yang Anda maksudkan. Saya tahu semua Ustaz yang nasihat, karena aku udah paham semua. Tapi gimana caranya, aku nggak bisa melaksanakan. Nah, kan gitu kan. Pernah itu nggak ketemu kayak gitu, santri kayak gitu? Nggak pernah? Belum. Nah, belum. Aku udah pernah kayak gitu, ketemu kayak gitu. Ketemu kayak gitu. Ya jawabannya gampang sama seperti yang antum kultumkan itu. Ya antum harus qulu qaulan sadida. Biasakan antum ngomong yang benar. Biasakan kan gitu. Jangan sampai kamu karena syahwat terus ngomongnya berdusta. Ya kan, dusta. Itu yang membuat amalmu sulit berbuat baik, enggak mampu berbuat baik karena dusta itu. Kan gitu. Karena kadzib, karena buhtan gitu. Gitu ya, Pak. Itu kalau kita ya gitu bersandar kepada Allah supaya kita diperbaiki oleh Allah. Kalau Dia Ta'ala apa? Pasti mampu melaksanakan apapun yang Dia kehendaki. Kalau kita nggak bisa begitu. Tapi kita bisa mengucapkan apapun yang kita kehendaki. Bisa nggak? Bisa, ya kan? Bisa. Karena kalau guru ngomong bisa. Apalagi cuman ngayal juga bisa. Aku udah guru ngayal duwe sak pulo, terus gawe omah ukurane piro, nek kolam renange aku bisa ngayal gitu. Ya kan? Saya bisa ngayal. Nek nglakoni ra iso. Ya. Ya.
Ya jamnya habis tuh, gimana lagi ini? Berarti besok ujiannya Al-Burudnya dianggap rampung enggak ini? Setengah po, semua Burudnya. Setengah aja. Ya, enggak apa-apa. Setengah Burud ya. Yes. Berarti yang tadi enggak keluar berarti yang tadi yang terakhir ya. Ya, Al-Burud, Al-Insyiqaq, Al-Mutaffifin, ya. Apalagi? Udah itu aja. Gak pakai inhibitor, gak pakai? Udah ya. Ya wes, berarti mulai Mutaffifin ya. Ya wes. Gampang bae ya insyaallah ya. Insyaallah gampang. Ya. Jalan piye? Gak soal angel loh masanya, gak soal itu susah bikin soal itu, enak ngerjakan. Jadi ya demikian di Al-Mutaffifin, Al-Insyiqaq, Al-Burud awal ya. Ya wis, nah ya. Gitu ya, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.